Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena bahasannya banyak ya, kita akan bahas dari buku ini mungkin lebih mudah. Halaman 114, coba dibuka bukunya. Halaman berapa? 114. Itu bukunya ya, juga bukan WA. Ya, nanti Bapak Ibu habis dari Madinah tadi diterangin ya. Dari Madinah kan kita akan umroh tuh. Nanti kan ada hotel transit. Hotel transit itu memang penting karena supaya nggak mubazir. Kalau nyewa hotel di Mekah Madinah, apalagi interkon, itu 6 hari ditinggalin. Ya, 6 hari ditinggalin, berarti nggak ditempatin. Karena kita sedang di mana? Sedang di Mina. Makanya ada hotel transit. Nah, nanti di hotel transit kita nungguin tanggal 8 Zulhijjah. Di hotel transit ngapain? Kita akan banyak tadi ngaji lagi, tausiah, istirahat, sholatnya di hotel saja bareng-bareng. Nggak usah ke Masjidil Haram karena jaraknya lumayan jauh. Tapi alhamdulillah masih tanah haram, sehingga sholat di situ bisa 100.000 juga. Jadi Bapak butuh istirahat menjelang tanggal berapa tadi? 8. Ya soleh sih boleh Pak, soleh sih boleh. Tapi harus pakai perhitungan. Anda ke Masjidil Haram 2 jam baru pulang 3 jam. Nanti maghrib jalan lagi, fisik ya capek. Sedangkan Anda harus haji tanggal berapa? 8. Maka nanti di hotel nurut sama satpam ya, nurut ustaz. Ya, udah diam di situ. Ya, diam di hotel transit, belajar, persiapan, istirahat. Biar nanti tanggal 8, itulah peperangannya, jihadnya di situ. Ya, banyak orang yang akhirnya foto, gue lagi di Masjidil Haram nih. Kita yang melihat kan kesel Pak. Istirahat, malu gitu loh ya. Nah, akhirnya ya ada aja kejadian. Ya, akhirnya mungkin dia sakit. Akhirnya maka kita penting kebersamaan, kompak, supaya benar-benar kita bisa melaksanakan haji ini dengan semaksimal mungkin. Baik, kita nungguin tanggal berapa tadi? 8. Tanggal 8 itu kita akan coba lihat halaman 114. Tanggal 8 itu namanya hari apa? Tarwiyah. Ya. Taib, setibanya hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah, maka lakukanlah sejumlah amalan di bawah ini. 1, pakai pakaian ihram. Tapi tadi sebelum pakai ihram mandi dulu. Sama aja kayak waktu mau umrah, ya, pakai pakaian ihram. Nah, ini di mana? Di hotel transit. Jadi mikotnya bukan dari Bir Ali lagi. Mikotnya bukan dari Tan'aim, tapi mikotnya dari hotel masing-masing, dari tempat transit tadi. Terus di dalam penginapan atau hotel Anda di Makkah ataupun hotel di Jeddah. Ini pakaian ihramnya. Nanti besok kita belajar pakai pakaian ihram. Kemudian setelah pakai pakaian ihram, biasanya kita kumpul di lobi ya, di tempat parkir, mungkin di lobi lah. Nah, menghadap kiblat itu. Disinilah niat Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda akan berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Yuk bareng-bareng.
labbaik Allahumma hajjan. Kemudian ucapan seperti yang diucapkan Rasulullah. Ikutin saya, Allahumma hazihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ini pelajaran kembali kepada makna ikhlas. Ya Allah, inilah ibadah hajiku yang tiada riya. Jadi nggak boleh posting-posting ihramnya. Ya, masih susah banget kagak posting. Ya, kagak Insta story 6 hari aja. Ya, ntar saya blokir semuanya. Ya. Kemudian dan tidak ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Kalau dia pengen dilihat orang, kalau sum'ah pengen didengar orang. Ya, pokoknya ini haji sekali tapi berarti. Haji sekali tapi balasannya surga. Ya, haji sekali tapi mudah-mudahan jadi kenangan terbaik. Mudah-mudahan jadi bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh apa tadi? Butuh keikhlasan. Jadi double ya. Yuk kita baca dua-duanya. Labbaik Allahumma hajjan, Allahumma hazihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya. Baik, itu niatnya. Yang ketiga, dibacain, bantuin aja. Tiga. Allahumma yang setelah berihram untuk berhaji maka perbanyaklah membaca talbiyah sebagai berikut. Nah, ini talbiyahnya nih. Yuk kita baca yuk bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibanyakin itu dah. Ya, ini talbiyah banyak modelnya. Kalau mau perempuan gimana Pak Ustadz? Perempuan minimal kedengaran sama sebelahnya. Ulama ada yang menyebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah boleh perempuan juga kencang. Ya, karena Aisyah pernah melakukannya. Tapi juga ada yang ambil jalan tengah pelan, tapi kedengaran sama sebelahnya. Nah, kalau bapak-bapak kencengin dah. Ya, kencengin. Jadi talbiyah ini keutamaannya luar biasa. Jika Anda bertalbiyah, kanan kiri Anda ikut bertalbiyah. Bahkan yang bertalbiyah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini talbiyah apalagi model yang lain, lihat halaman 116. Di antara talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ikutin saya. Labbaika ilahal haq, labbaika ilahal haq, labbaika ilahal haq. Nggak ada yang baca gitu. Semuanya pasti ya labbaik Allahumma labbaik. Anda ya, kita kan lain tingkatannya, ada tinggi ya. Labbaika ilahal haq. Kalau mengamalin apa ya. Ada lagi bawahnya ya. Ini talbiyah yang pernah diucapkan oleh sahabat tapi dilegalkan oleh Nabi. Yang baca sahabat dan Nabi melegalkan. Berarti boleh. Ya, apa tuh? Labbaika zal ma'arij, gitu. Labbaika zal fawadil. Ada lagi labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu bi yadik wa raghba'u ilaiki wal amal. Ya, wa raghba'u ilaika wal amal. Jadi mau baca yang mana terserah. Kalau mau ngamalin semuanya mudah-mudahan dapat pahala sunnah. Kalau kita ngamalin sunnah itu ada 3 pahalanya. 1 bacanya, 2 ngamalinnya, 3 lagi fokus. Karena kan baru. Ya,
biasanya kalau yang lama otomatis sudah pasti lancar. Kayak sholat ya. Kalau sholat baca subhanallah a'la kan pasti baca tuh subhanallah nih. Tapi kalau bacaannya baru subhanaka Allahumma Rabbana masih agak mikir dikit ya. Kenapa? Karena bacaannya baru bukan baru dari saya, baru dihafalin. Ya makanya berganti-ganti mengamalkan sunnah itu bagus. Kenapa? Karena pahalanya membacanya, mengamalkannya, satu lagi menambah konsentrasi. Nanti ganti-gantian aja. Ya pokoknya lisannya perbanyak. Terus ya Bu ya, hati-hati karena ini haji. Hati-hati yang namanya sombong. Ya, yang namanya sombong. Orang yang maksiat tapi bertobat lebih baik daripada ahli ibadah tapi sombong. Jangan sampai sombong. Kemudian hati-hati ngomongin orang. Ya, dia ngomongin ustaz. Ya, jelek-jelekin ada aja gitu ya, apalagi jelek-jelekin orang, jelekin anaknya, ya. Jelekin mantunya, bersyukurlah jadi orang, ya. Itu bukan kerjaan bapak itu ngomong, ya. Ibu jadi orang yang hati-hati lisannya, ya. Jangan sampai haji tapi masya Allah perbuatannya diisi dengan ghibah. Nih, ini mau haji, bukan mau ke Paris, ya. Bukan mau ke Swiss, ya. Lanjut. Nomor 5. Lanjut. Selama Anda di Mina, sholatlah pada waktunya mulai dari zuhur dengan cara diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Lantas sholat asar juga dengan diqashar. Lalu maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya dengan diqashar. Jadi kita dari hotel transit menuju mana tuh? Mina, ya, pada tanggal berapa? 8, disebut hari apa? Tarwiyah. Ini jarang dilakukan apalagi oleh reguler. Saya nggak tahu ya, reguler itu langsung taruh Pak. Ya, betul. Biayanya mahal, Ustaz. Ya, biaya mahal. Ya, sebulan balik kan. Oh iya. Jadi dan travel juga sih, travel mahal juga jarang. Karena malas. Kenapa? Sunnah ini. Jadi menganggap remeh sunnah. Jadi memang gak apa-apa kalau gak tanggal 8 kagak ke mana? Kagak ke Mina, tarwiyah gak apa-apa. Tapi kan kita komitmen. Nabi ngapain kita kerjain sebisanya, semaksimal. Intinya Bapak di sini rukun dapat, wajib dapat, sunnah dapat. Hadiah. Itu tadi, ya. Itu baru dari Munafik, belum dari saya. Ya. Jadi tanggal 8 ini ada yang nggak ke Mina, makanya nanti Anda lihat tenda suka kosong. Nah silakan itu yang mau liburnya ke sekitar, ya 1 tenda 1 orang. Kenapa? Saya ulangi, tanggal 8 ini hukumnya sunnah. Siapa yang nggak ke sana nggak apa-apa, tapi kita akan ke sana supaya komplit semua. Ya, bukan hanya dapat rukun wajib, tapi dapat sunnah. Jadi jangan heran ya, kok sepi, rame susah, susah, ya, kok sepi. Nah disitulah kamar mandi, silakan pakai sepuas, ya, mumpung, ya, masih sepi, ya. Terus hati-hati ya, jangan beli banyak oleh-oleh lah, ya, di Madinah, di ibu tuh, emas di Madinah. Ya, beli teko yang itu tuh sampai penuh sekamar. Saya bilang ini haji teko. Teko penuh dibawa. Ya malah ada jadian dia bawa emas ke Mina, dia mandi, dia takut hilang, dia bawa kamar mandi. Lupa jatuh di bawah, gabung sama emas lain. Terus nomor 6. Nah sholatnya nanti di Mina itu kita nggak di jamaah, tapi zuhur 2,
Pas asar jam 3, 2. Maghrib 3. Isya jam 7, 2. Subuh emang tempat itu berapa? 2 kan? Kenapa begitu Pak Ustaz? Itulah sunnah. Ya, segitunya tuh munafik. Ya, segitunya ngapain? Jalanin sesuai. Jadi nggak di jamak kosong. Ya, kalau di sekarang kita jamak kosong kan? Ya, kalau di sana enggak. Duhur 2. Kok nggak langsung sekalian? Sunnahnya begitu. Dia maju dulu. Ya, asar 2. Ya, kenapa? Sunnahnya begitu. Lain lagi di Arafah jamak kasar. Di Musdalifah kita jamaknya jamak takhir, bukan jamak takdim. Kok nggak maghrib dulu baru isya? Di Arafah enggak, sunnahnya di sono. Segitunya laksanaan sunnah. Nanti Bapak kalau dengar ceramah Ustadz ceramah tentang haji, Bapak misalnya udah pulang haji ya, dengan Ustadz ceramah, gua kena semua itu, dapat semuanya. Teman Bapak, kok gua nggak kesana ya? Kok gua nggak kesana ya? Malah gua nggak ke Mina, kesesat. Iya ada ibu tuh, saking bangganya bilang sama temannya, travel saya terjun nggak pakai Mina. Itu mah bukan travelnya, ya itu mah orang mukim kali ya. Baik, nomor 6 lanjut. Setelah itu Anda pun mabit atau menginap di Mina hingga waktu subuh, lalu sholat subuh seperti biasa 2 rakaat. Jadi mabit itu bermalam di Mina, tidur deh. Ya, posisi Mina sekarang nggak tahu, tapi insya Allah enak ya dia. Enak, jangan mikirin nggak enak ya gitu aja. Ya insya Allah enak. Terus ngapain aja Pak Ustadz? Ya biasa, dengerin Ustadz ceramah lagi. Ya baca Quran sampai nginep, sampai pagi sholat subuh. Terus habis sholat subuh lanjut selama berada di Mina pada hari ini, dianjurkan agar memperbanyak talbiyah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, banyakin zikir, banyakin apa? Talbiyah. Dah nginep deh. Kemudian masuk tanggal berapa? 9. Ingat ya, haji itu cuma 6 hari. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah itu aja. Kemudian inilah puncaknya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Lanjut. Setelah matahari terbit, bertolaklah dari Mina menuju padang Arafah dengan mengeraskan talbiyah dan Takbir bertakbir. itu gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak takbiran atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Maka kita berangkat dari Mina menuju Arafah kapan? Setelah terbit matahari. Ya. Lanjut nomor 2. Dimakruhkan bagi orang yang sedang berhaji berpuasa pada hari Arafah, karena saat wukuf di Arafah Nabi tidak berpuasa, bahkan saat itu beliau minum susu segar. Jangan soleh tapi salah. Ustaz Adam puasa Arafah. Itu bagus kali ya, keren dia. Salah. Ya, justru Arafah jangan berpuasa. Tapi kalau yang di Indonesia berpuasa, ya disebut puasa Arafah. Kalau kita nggak puasa, malah Nabi minum apa tadi? Susu tuh siapin. Sunnah. Makanya mau jalanin sunnah si kecil jadi susu. Siap. Ya kue coklat. Oh, jangan salah ya. Kalau bisa yang almari. Mesennya ya. Ya tuh, ya Nabi minum susu pada hari Arafah dan tidak berpuasa. Pelan-pelan aja ya. Nomor 3, lanjut. Jika memungkinkan, kerjakan sholat zuhur dan asar berjamaah di Masjid Namirah untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan imam sebelum sholat. Namun jika tidak memungkinkan, maka sholatlah di Arafah. Jadi kita nggak bisa ini. Tapi kalau haji-haji yang dari luar negeri yang mungkin nggak pakai travel gitu, mereka kadang pergi ke Masjid Namirah. Masjid Namirah itu
daerahnya Arafah, tapi ada juga daerahnya bukan Arafah. Ya, Masjid Namira itu masjid yang ada di Arafah, tapi setengahnya bukan Arafah. Ibu-ibu kalau lihat ada masjid di Arafah, namanya masjid apa tadi? Namira. Nah, kita nggak ke situ, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Kita langsung ke tenda. Ya, tenda di mana? Tenda di Arafah. Kemudian nomor 4, lanjut. Jamaah haji disunahkan melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan qasar dan dijamak pada waktu zuhur. Rasulullah pada waktu di Arafah seusai berkhutbah menyuruh dikumandangkan azan, lalu iqamat dan sholat zuhur 2 rakaat, lantas iqamat lalu sholat asar 2 rakaat pada waktu zuhur. Nah, kalau tadi kan cuma qasar doang, sekarang enggak, jamak qasar. Jadi khutbah dulu, nanti akhir safar Dr. Endi akan khutbah tuh Arafah. Setelah itu baru sholat zuhur berapa? 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Ya. Yang kelima, melakukan wukuf di Arafah dengan menghadap ke arah kiblat. Inilah di sini Anda akan dapat tantangan berdoa kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam di sini. Penting milih-milih doa. Ya. Menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Anda harus mohon hanya kepada Allah dan tidak mohon kepada selainnya. Ya, dan niat pastikan kita berada di padang Arafah, insya Allah pasti. Ya, jadi gini, ibu-ibu dari sekarang siapin doa-doa yang bagus. Ya, doa-doa yang bagus. Apa yang bagus dari Quran, dari hadis dikumpulin. Ya, Munatu udah ngasih tuh bukunya. Tapi nanti saya tambahin, ada buku 50 doa mengatasi problema hidup. Ya, cakep. Ya, tuh nanti tuh. Ya, gratis, nanti Anda baca. 6 jam Anda akan berdoa dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terbenam matahari baru kita keluar dari Arafah. Kenapa Pak Ustaz setelah terbenam matahari? Sunnahnya. Ya, doa 6 jam Bu. Ya, doa sebentar aja kan orang suka capek. Nah, ini benar-benar jangan lewatkan waktu. Ya, ada yang mungkin ya istirahat boleh lah sebentar untuk nyari tenaga lagi. Nanti doa lagi. Ya, doanya dari sekarang. Dan ya boleh ya lihat kamu doa apa aja. Boleh Bu, lihat doa lakinya apa. Sampai curiga. Ya, kalau main cantik jangan ketahuan. Intinya banyakin berdoa kepada Allah. Tapi nanti ada kopi juga ya yang ini. Cuma jangan lupa ada doa penting, makanya nanti jam habis ini ya, asar ya. Habis asar kita ada cara berdoa. Ya, cara-cara berdoa, jangan sampai doa panjang-panjang kagak baca sholawat. Ya, sholawat itu udah kayak Fatihah dalam sholat. Ya, apa? Nah, nanti kita ajarin juga tuh prolog sebelum doa apa. Jadi ada kayak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu bagus dibaca sebelum doa kata Syekh bin Baz. Ada lagi la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim, itu dibaca sebelum doa. Jadi kalau doa ada juga prolog dulu sebelumnya. Baru deh memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, baru baca sholawat, baru ABCD doa apa aja. Nah, nanti kita ajarin tuh prolog sebelum doa supaya doa kita benar-benar mustajab. Ya, seperti salah satu doa yang bagus prolog adalah ya dibaca ya boleh sebelum berdoa. Seperti Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, itu bagus dibaca sebelum doa. Baik, nanti itu akan di grup, mungkin nanti kan ada grup ya. Nanti kita kasih itu doa-doa yang dibaca sebelum berdoa sebagai prolog kepada Allah, yang disebut, ada yang bilang sebut Asmaul A'zam, apalagi sebelum salam dan lain-lain. Nah, baru
Makanya nanti jam berapa tadi? Jam 4 kurang lebih kita akan belajar tata cara berdoa. Baik, banyakin doa, siapin bukunya yang doa dari Munatir itu yang mana tuh? Coba lihat. Yang dari Wahab Al-Qahtani. Di sini ya itu dia. Kalau Bapak bingung, lihat belakangnya. Nomor 7. Halaman 7 lihat. Ada? Ayo. Lanjut. Memperbanyak talbiyah dan bacaan tahlil la ilaha illallah, zikir terbaik yang dibaca Rasulullah dan para nabi tatkala berada di Arafah. Jadi ibu, selain bertalbiyah di tanggal berapa? Di tanggal berapa kita nih? 9. Maka Anda banyakin baca, ikutin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah tuh, talbiyah banyakin, doa ini banyak. Kalau mau ya, aduh udah banyak banget, udah ribuan, ribuan ya, 100 juga ngantuk kali ya, tapi mudah-mudahan Anda betah. Dan ingat, ini hari terbaik di dunia, hari Arafah. Ustaz, hebatan mana malam Lailatul Qadar? Kalau malam Lailatul Qadar, bagusnya malamnya. Tapi kalau siang, yang bagus Arafah. Jadi Arafah bagus siang harinya, kalau Lailatul Qadar bagus malamnya. Maka ini hari terbaik di dunia. Jangan sia-siakan. Ya, WA semua, orderan, entry, apalah ya, kerjaan, pasien nanya, apalagi mantan, blokir semuanya. Ya, konsen berdoa. Nah, kalau udah capek baca itu, tambahin bawahnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan dinyanyiin, Cin. Subhanallah, jangan. Alhamdulillah, jangan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang khusyuk, jangan kecepatan juga. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang fokus, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kenapa? Ini bacaan ya lebih baik mimma tala'at alaihi syams, lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari. Makanya nih bacaan subhanallah ini kita udah biasa baca kan? Ya, nah lebih hebat lagi bacanya di sana. Ya Arab, ya. Baik, udah berapa bacaan tuh? 1 talbiyah, 2 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul syai'un qadir, 3 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan, tetaplah berzikir, berdoa, tawadhu atau rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan serta kesungguhan hingga matahari terbenam. Pokoknya dari jam berapa tadi? Jadi habis sholat duhur udah asar. Doa, waktunya panjang banget. Kan udah sholat. Ya, banyakin itu. Taruh apa air minum boleh depan, kopi, buah, ya depan itu ya. Kayak sesajen ya. Ya, jadi kalau boleh aja istirahat dan mungkin ngobrol sama istri sebentar, tapi jangan lama-lama. Tidur, niatin tidurnya, nanti mau bangun lagi sebentar, ya istirahat atau sambil zikir tidurnya. Pokoknya nanti kalau dibangunin ya jangan marah gitu ya, karena nanti ada waktu tidur yang panjang. Apa? Kuburan itu panjang. Iya, dunia mah bukan tempat tidur. Kalau pengen tidur terus nanti di kuburan. Ya. Sekarang mah tempat banyak ibadah. Baik. Nah, pokoknya banyakin doa. Nah, kalau mau doa, ya doa apa aja ya? Setelah baca talbiyah, baca tahlil, la ilaha illallah wa syarikalah tadi, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, baca zikir apapun terserah. Nah, kalau mau doa, nah poin-poin doa ini bagus nih nomor 9 ya.
Di antara doa yang paling baik dan penting yang dipanjatkan kepada Allah. Lanjutkan. Memohonkan hidayah atau petunjuk, yaitu hidayah taufik agar ditunjuki kepada jalan yang benar. Minta hidayah sama Allah ya. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada di buku Munatun tuh. Iya, ya dibuka-buka. Atau Allah mahdini wa saddidni. Ya Allah berikan aku hidayah dan kokohkan hidayah. Hidayah bisa copot nggak? Bisa. Bisa hilang? Bisa. Maka kita minta kokoh tuh hidayah. Jadi ini kita poin-poin doa penting. Nanti doanya apa aja ada contohnya. Lanjut B. Memohon agar segala dosa diampuni karena sepanjang siang dan malam hamba tidak luput dari dosa dan maksiat. Bagus, banyak minta ampun doanya. Mohon agar dimasukkan surga. Mohon keselamatan dunia, akhirat dan dijauhkan dari bencana. Mohon ditetapkan di atas agama dan istiqomah dalam mentaatinya. Mohon agar ditetapkan nikmat Islam dan sunnah dan selamat dari kemurkaan Allah. Jangan lupa baca materi salawat ya. Baca salawat diakhiri dengan salawat. Nanti insya Allah kita belajar tata cara berdoa. Nah doanya apa aja? Itu di belakangnya ada. Ya. Yang di buku Manatur itu ada doa macam-macam dari yang disusun oleh Dr. Wahab Al-Qahtani. Itu juga banyak doa, mau apa aja ada di situ doa. Cuma itu kan itu campur. Ada doa mau tidur, doa apa. Nah kalau di sini hanya doa-doa yang bisa dipanjatkan aja secara bebas. Seperti apa? Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ada enggak? Halaman 122. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ibu mana? Bawa. Hijau tuh. Kasih ya. Ada ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuh banyak. Ya pokoknya dari sekarang doa-doa sudah dipersiapkan. Ya, apa aja yang Anda baca? Dari Quran, dari hadis, ya, atau doa-doa dengan bahasa sendiri, silakan saja. Ustaz, saya dititipin doa sama orang satu lembar. Saya dititipin sama jemaah, Ustaz doa baca ya doa saya di sana. Gak mau ya. Saya doain ibu supaya berkah, bahagia itu aja. Ya, kalau ibu mau ya boleh gak apa-apa. Jangan diduitin ya. Ya, selembar ya. Ya, tapi kalau orang banyak nitip doa, ya doain aja supaya yang doain saya ya Allah berkah mereka hidupnya. Kan kalau disebutin satu-satu susah. Ya, teman kantor pada minta doa, ini pada minta doa. Kalau ingat ya baca. Dan ingat, memang bagus doain orang. Ketika kita doain orang, maka akan ada malaikat di atas kepala kita mewakili orang yang kita doakan sambil mengatakan, "Laka bimislik," kamu pun mendapatkan apa yang kamu minta buat orang itu. Jadi sebenarnya kalau kita doain orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Ya Allah, Bapak namanya siapa? Edi, ya Allah berkahi Pak Edi. Ya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Datang malaikat di atas kepala saya, kamu juga dapat. Yang belum nikah siapa kita doain? Ya Allah mudah-mudahan ya dapat jodoh misalnya. Terus malaikat datang apa ya? Ya aku banyak di sini ya Allah tahu apa yang Anda butuhkan, Pak. Ya, niat banget ya. Itu ketahuan nantinya. Ya. Tuh doanya banyak. Ya silakan siapin semuanya. Ya dicantreng. Ya misalnya yang dari Munatur tuh. Ya di buku saya lihat. Di buku kecil ini nih. Ya Ibu lihat di doa-doanya tuh halaman 99. Ya. Tapi ya harus bisa bedain ya mana doa mau tidur sama doa umum. Jangan itu doa bismika Allahumma a'udzu itu doa tidur. Ya. Jadi kan banyak doanya di sini. Ibu contreng deh tuh. Misalnya halaman di 119 doa berhadapan dengan musuh dan penguasa misalnya. Ya. Atau tuh halaman
doa-doa di sini. Cuma ada doa-doa yang bersifat kayak masuk kamar mandi, itu jangan dibaca. Itu mah kalau masuk kamar mandi gitu loh ya. Nah, terus selanjutnya doa-doa itu di sini sampai halaman berapa? 142. 142. Nah, yang punya utang siapa? Coba yang punya utang. Ya, yang punya utang buka 142. Siapa yang punya utang bisa Allah lunasin walaupun sebesar gunung nih. Ya, halaman 142. Ikutin saya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tuh, mudah-mudahan lunasin utangnya. Ya, mudah-mudahan sebelum mati kita udah lunas utang-utangnya. Nah, sampai kapan kita berdoa? Lanjutkan. Setelah matahari terbenam, bertolaklah dengan tenang menuju Muzdalifah. Ingat, sampai matahari terbenam. Ya, dan gak sholat maghrib di situ. Sholat maghribnya nanti di jamaah takhir. Di mana? Di Muzdalifah. Kenapa? Lagi-lagi sesuai sunnah. Ya, tuh. Jadi pokoknya banyakin doa, siapin sampai matahari terbenam. Kemudian 11 lanjut, tiba di Muzdalifah mengerjakan sholat maghrib dan isya yang dijamak takhir dikerjakan pada waktu isya dan diqasar. Caranya adzan lalu iqamat, lantas sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamat lagi sebelum sholat isya 2 rakaat. Ya, mudah-mudahan mudah perjalanan dari Arafah menuju apa tadi? Muzdalifah. Ya, bisa jadi sampai jam berapa Pak ini? 10 kali ya? 10 kadang-kadang. Sampai pernah sampai jam berapa? 9. Biasanya sampai jam berapa ya? Sampai di Muzdalifah tuh 9, 10 kali ya? Jam 8 pernah 3 jam tuh, ya. Ya, ada jaraknya berapa sih? Kalau ini tuh sebenarnya dekat. 9. Saya pernah dulu jam 8 datang, ya, jam 9. Pokoknya sholat maghribnya di mana tadi? Di Muzdalifah. Jangan begini ya, Pak Ustadz kita kok gak sholat dulu di Arafah? Kan ibu-ibu itu suka apa ya? Rajin tapi ngeselin gitu loh. Kita kan gitu loh. Jadi sholatnya bukan di situ, sholatnya di sana. Ya sholat boleh, tapi di mana afdolnya gitu. Nabi nyuruh di mana? Nabi melakukan itu, ya di situ kita lakukan. Ya, baik. Nanti di Muzdalifah ya variatif dapatnya. Makanya tadi tauhid yang bagus, ikhlasin amalmu, sabar, kemudian apalagi kita ittiba, insya Allah Allah kasih tempat yang bagus. Ya, kalau ternyata dapat yang dekat kamar mandi, alhamdulillah ya. Jangan dekat banget kali gitu ya. Atau yang dekat mana ya? Pokoknya kita usaha cari yang penting. Ustaz, saya dapat enak banget, bersih, aman. Itu mah jedah kan? Enak tapi bukan Muzdalifah ini Pak. Ya kita pokoknya berusaha mengikhlaskan niat, bertauhid kepada Allah. Kalau lakukan ittiba, sabar, mudah-mudahan Allah kasih tempat yang baik. Ya, nah di situ jangan lupa selimut yang ada di Arafah bawa ke Muzdalifah. Tendanya jangan. Ya. selimut, bantal boleh. Bantal boleh. Boleh ya, bantal. Bawa ke Muzdalifah. Buat apa Pak Ustaz? Buat Anda nanti apa? Goler ya. Pokoknya buat apa? Buat tambahan di sana. Nanti tim kita insya Allah ada kopi, ya, Nescafe, pesen lah, ya, kayak Swiss bintang, no, ya, ini lebih daripada itu, ya. Cuma tadi nggak ada apa? Hotel, nggak ada tenda. Kita akan berada di sebuah tempat di mana disitulah Rasulullah SAW bermalam. Tugas kita ngapain Pak Ustaz? Ya tidur. Tugas kita ngapain? Tidur. Sampai subuh. Ya, maksudnya subuh sholat gitu loh ya. Baik, lanjut.
mabit atau bermalam di Muzdalifah hingga subuh dan mengerjakan sholat subuh di sana. Mabit hukumnya wajib, maka jamaah haji tidak boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum sholat subuh di sini, seperti dicontohkan Nabi dan para sahabat. Bu, kalau ada travel nanti ya, travel gua cuma lewat, ya kita nggak terpengaruh. Yang kita ngikutin yang dicontohkan oleh Nabi sampai subuh. Ada lagi yang mabitnya di bis, jadi orang pada keluar di bis saja Pak. Itu buat orang-orang cacat, ya, buat orang-orang lemah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sehat ya turunlah ke bawah. Ada lagi yang cuma jam 12 lewat mabit sampai jam 12 kabur ke Mekah atau ke Mina. Kita enggak, kita sampai subuh. Ya, Ustaz hukumnya aja ada istilah ulama yang bilang itu rukun, ada yang bilang wajib, ada yang bilang itu sunnah. Tapi setahu saya jumhur ulama mengatakan wajib. Cuma masalahnya yang afdol sampai mana? Ada yang menyatakan kalau yang dilakukannya sampai kapan tadi? Subuh. Dan ingat ya, ada saya lihat orang-orang yang mungkin di Indonesia itu punya jabatan, merasa keberatan sih. Ini kagak ikut manasik begitu, ya makanya nggak ikut manasik kita rupiah, ya, atau dia dikasih tahu manasik pulang gitu, karena dia nggak tahu kalau di situ ada orang saya lihat yang artis ngomong aja, apa nih, ya, kayaknya suka di situ gitu, ya, padahal Nabi di situ. Maka siapapun Anda di Indonesia, jabatan pun apa Anda di sini, ya jangan pernah Anda sombongkan ketika pergi haji. Ya, ada jabatan di sana. Ustaz, tembak nanti pulang ya. Ada Pak Endi, ya Pak Endi ya. Bukan Pak Endi yang bertembak ya. Sampai segitu orang. Ya, sampai Masya Allah datang Hotel Hilton bagus. Bagus, tapi bagi orang yang sombong nggak pernah mau terima. Sampai datang OB Pak, marahin itu orang, X lah. OB berani banget. Siapa kamu? Itu orang marahin begitu. Habis OB itu marahin, cabut itu. Bapak itu baru sadar, kurang ajar gua diginiin. Cari OB itu, marah sama manajer, dikumpulin semua. Gak ada OB. Mana? Gak ada Pak. Ini udah semua. Lalu yang marahin saya siapa? Nah, yang marahin dia siapa ini? Hati-hati kesombongan. Ya, bisa berbuah kagak enak. Ya, di sana ya, ibu-ibu yang memang selebritis, selebgram, atau apalah ya, kita atau salep ya kan, ada yang member salep kan, pakai diriga apalah ya, jangan sombong sana, jaga mulut. Contoh misalnya nih, penting nih. Ini saya dapat cerita dari Pak Edi dan memang dulu pernah terjadi. Kayak kita nih di Mina nggak sampai tanggal 13, sampai tanggal 12 banjir Pak. Mina waktu itu turun batu. Ini benar sama kaget tanggal. Ya bisa sampai tanggal 3. Hati-hati kata-kata di sana. Ya, sombong hati-hati. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Makanya banyak yang zikir kerjaan. Banyak yang ibadah. Ya, jangan pokoknya hati-hati membicarakan aib orang. Apalagi aib Ustaz. Makin besar sebuah gibah itu kalau yang ngomonginnya langsung. Ya, apalagi ngomongin Pak Endi, ya, jadian langsung. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ya, Muzdalifah ini gak gampang terima. Yang suka camping gampang. Saya suka ke gunung, suka camping, enak, nikmat. Ya, cuma kalau yang nggak biasa, ya sudah. Bayangin, beralaskan karpet, ya harusnya mah travelan. Orang-orang lain ya batu, bener-bener batu. Kita mah apa? Karpet disediain, selimut kan bau tadi.
ya bantal bawah, ya terus kopi ada, enak semuanya. Cuma masalahnya nerima nggak Anda sesuai dengan sunnah PDP. Ya, Bapak Ibu, jabatan Anda, apapun, pemilikan Anda, kekuasaan Anda dan lain sebagainya, nggak berlaku. Semuanya tunduk kepada hukum Allah dan Rasul. Terima kasih. Siapa yang rada belagu gitu sih? Kagak ada, soleh semuanya insya Allah ya. Oh ya, kita lihat selebritis di Telegram. Gimana Pak? Bisa? Gak apa-apa bisa Pak? Telegram ya. Ya saya angkat derajatnya. Bisa ya? Gak ada masalah. Ya. Bu, bisa Bu? Gak apa-apa ya. Kenapa tuh sini? Kan ada tempat lain. Ya, nggak ada kayak gitu. Barusan ya. apakah Pokoknya terima. Saya angkat derajatnya. Kali saya, ya saya angkat derajatnya. Baik. Kemudian saya, ada masalah. Jam 7 berbekal dengan batu kecil dari Mina atau dari Muzdalifah ini berdasarkan beberapa asar atau riwayat salafus salih yang menunjukkan diperbolehkannya. Gak apa-apa Bapak ngambil batu, gak apa-apa. Cuman jangan nyibukin ngambil batu. Insya Allah sih batu disiapin. Katanya, ya bener? Iya betul. Udah siapin, alhamdulillah siapin segitunya tuh Pak. Ya, kayaknya udah jadi deh. Jangan sendiri aja suruh. Ya bagus, alhamdulillah batu sudah disiapin. Tapi kalau memang mau ngambil, ya nggak apa-apa. Cuma jangan disibukin. Udah bawa senter, bawa palu, ke gunung-gunung nyari batu, cetrek. Ada lagi yang bawa air gelas, dapat batu masukin ke air. Kalau tenggelam batu. Kalau ngambang ya kayak onta kan gitu. Jadi intinya ketika Anda nanti berada di Muzdalifah, mau nyari batu boleh, tapi jangan disibukin. Insya Allah alhamdulillah sudah menyediakannya, ya. Tetapi tidak sedikit jamaah haji yang menyibukkan diri ketika mabit dengan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah pada hari Id dan hari Tasyrik, kemudian mencucinya. Batunya dicuci, ya nggak usah batu dicuci, melempar setan pakai cuci-cuci, ya. Terus kemudian padahal tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW mengenai amalan sunnah ini. Imam Syahid bin Jubair berkata, ambillah kerikil dari mana saja Anda suka, boleh. Di Muzdalifah dapat sambil lain ambil, ya ambil, tapi jangan ngambil punya orang. Banyak ini, jangan ya. Nah, disitulah Anda bisa sedekah batu sama orang. Ya, jarang kan sedekah duit kan susah, sedekah batu nih. Oh, kurangin, gitu ya. Jadi boleh ambil di sekitar Mina dan Muzdalifah, dimanapun Anda temukan Anda menuju Mina, tapi jangan disibukkan sehingga akhirnya Anda tidak istirahat. Padahal harusnya istirahat di mana tuh? Di Muzdalifah ya. Kemana dulu nih? Ke Mina. Untuk ngapain tadi? Jumrah Aqabah. Lanjut. Di mana tuh nanti ya? Kalau lihat nanti di Muzdalifah mereka pada ya ibu ya tetaplah ada selfie ya, senang-senang aja gitu ya. Apal asal buat diri sendiri lah ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah pengorbanan. Bukan demi saya, bukan demi travel, demi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lanjut, nomor 14. Setelah sholat subuh, Anda berdoa sambil menghadap ke arah kiblat seraya bertahlil hingga langit terang. Nah, habis sholat subuh banyakin doa. Ya, banyakin doa lagi. Nah, cuman mungkin suasananya kan agak gelap-gelap gitu ya. Nah, mungkin kalau mau baca doa bebas silakan. Ya, mungkin pakai senter, pakai apa, doanya ada di handphone. Makanya bagus di save doa-doa yang bagus itu di handphone. Ya, ABCD pokoknya kumpulan doa-doa
tatkala haji. Insya Allah yang dari Munatul ditanda-tandai, difoto atau apa pokoknya dikumpulin, ya. Baik, setelah sholat subuh kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, ya. Jamaah nanti banyak di sekitar Musdalifah itu orang akan sholat semuanya. Dan kalau ya saya sih unik aja begitu di Musdalifah bangun tengah malam lihat manusia pakai baju putih semuanya, Masya Allah. Apakah seperti ini kita di padang mahsyar nanti? Ya, apakah nah, seperti itulah banyak introspeksi diri. Yang penting istirahat. Taib habis berdoa saat subuh berdoa, ya, yang bagus, yang khusyuk. Kemudian juga bertahmid, bertakbir. Ini kan hari Idul Adha kan? Ya, tanggal berapa tuh? 10. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah hari Idul Adha tanggal berapa? 10. Lanjut. Setelah sholat subuh dan langit mulai terang atau sebelum matahari terbit, maka bertolaklah dengan tenang dari Musdalifah ke Mina sambil bertalbiyah atau bertakbir. Ya, berangkat sebelum apa nih? Sebelum terbit matahari dengan tenang. Ya, dengan tenang, tidak terburu-buru. Dari mana? Dari Musdalifah menuju Mina. Jadi kita ada trip A, ada trip B. Kalau trip A ke Mina dulu, Jumrah Aqabah. Jumrah apa? Jumrah Aqabah. Tapi kalau trip B nanti kita akan putuskan dari sana tuh. Nanti mungkin kita akan rundingan sama Pak Dokter, sama Ustadz, sama teknis, kita akan rundingan. Ini tripnya gimana? Kita lihat keadaan. Dan trip ini dua-duanya boleh. Trip ini dua-duanya boleh. Trip A ke Musdalifah ke mana? Ke Mina dulu untuk Jumrah Aqabah. Trip B tawaf ifadah dulu. Ya, apa tadi trip B-nya tawaf ifadah dulu, sa'i, gundul, baru Jumrah Aqabah. Atau trip A Jumrah Aqabah dulu, potong sembelihan, cukur, ya bersih-bersih, langsung tawaf ifadah. Atau besoknya tawaf ifadah. Atau pada hari tasyrik tawaf ifadah. Ya, nanti kita lihat keadaan. Insya Allah kita lihat keadaan yang terbaik, ya, yang mudah nantinya, supaya Bapak cepat selesai, tapi tetap sesuai sunnah juga. Baik, lanjut kita coba yang trip A berarti. Trip A ya? Kemana dulu nih? Ke Mina. Untuk ngapain tadi? Jumrah Aqabah. Lanjut. Melempar Jumratul Aqabah dengan 7 batu kerikil kecil yang dipersiapkan sebelumnya sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar pada setiap. Ya, jadi kita jalan pakai bis ya, dari Musdalifah. Kapan berangkatnya? Sebelum terbit matahari, berjalan dengan tenang, ya, menuju Mina untuk Jumrah Aqabah. Biasa, kita nyampe nanti di Mina, ya, Jumrah Aqabah berarti cuma satu. Lempar ya, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 7 udah. Enggak harus sebenarnya yang saya ini, enggak harus apa sih Pak? Kena. Yang penting masuk ke lubangnya ke situ. Ya. Dan jangan kayak orang ini Pak, sendal dimasukin, lempar sana. Dan jangan ini juga ya, maksudnya lihat keadaan. Jangan dari jauh Pak. Saya punya teman waktu itu pulang dari Jumrah udah ada. Wah, kenapa lu tahu gua dilempar gitu? Disangkain setan kan? Ini berdarah gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang lempar. Kita deketin dulu jarak, ya. Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Ya. Tuh, batunya seukuran kacang tanah, ya, atau lebih besar, pokoknya di bawah peluru kan. Ya cuma lebih gede Pak, ya, ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kemudian menghentikan bacaan talbiyah ketika selesai melempar Jumratul Aqabah. Kita kan tadi tuh selama dari mana? Dari Musdalifah menuju Jumrah Aqabah itu menuju Mina itu kan kita banyak apa tadi? Bertalbiyah, banyak apa, baca takbiran juga boleh. Kan itu hari Idul Adha kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Tapi setelah selesai melontar, maka kita berhenti membaca dari talbiyah. Kemudian yang keempat, lanjut. Setelah melempar Jamratul Aqabah, kenakanlah pakaian seperti biasa, serta pakailah minyak wangi. Saat itulah menjadi halal bagi Anda semua larangan ihram, kecuali berhubungan badan dengan istri. Setelah lempar tadi jumrah Aqabah, udah pakai pakaian dia biasa. Kemudian juga ya berarti sudah halal, kecuali hubungan suami istri nggak boleh. Ya, itu. Kemudian yang kelima, menyembelih hadyu. Lanjut. Menyembelih al-hadyu atau sembelihan Anda di Mina, dan pemotongan hewan ini dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Baik, jadi nanti kan karena kita hajinya haji apa? Tamattu, ya ada 8 keistimewaan haji tamattu dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Maka kenapa kita pilih haji tamattu ini? Dan haji tamattu ini harus bayar haji, bayar dam, ya. Maka itu nanti mungkin prosesnya kalau kita nggak mungkin melihat, Pak, ya, melihat kan jauh ke Jabal Kurban mungkin. Nanti mungkin dapat video, oh tempat kurbannya sudah sampai tempat penyembelihan. Jadi setelah jumrah, ya, kemudian bisa jadi dibeli hadyu, ya, atau apa tadi, cukur dulu, ya. Buat laki-laki diapain tadi? Dibotak. Yang nggak ada rambutnya, Pak Ustadz, jangan kesinggung. Yang nggak ada rambutnya itu tinggal lewatin aja guntingnya gitu. Nah, gitu aja. Saya gitu ya. Ya, yang nggak ada nggak apa-apa, tinggal dilewatin doang, ya, dilewatin. Kemudian selanjutnya yang keenam, makanlah sebagian sembelihan Anda, dan selebihnya diberikan kepada siapa saja yang Anda sukai, termasuk fakir miskin. Ya, mungkin kalau proses nomor 6 ini kita nggak mungkin bisa, mungkin tidak, ya. Tapi intinya yang penting sudah selesai penyembelihannya. Kemudian lanjut. Nah, ini bagi yang nggak punya uang, ya. Misalnya ada orang yang ikut haji tapi nggak punya sembelihan, maka dia puasa 3 hari, ya, di mana? Di Makkah, kemudian 7 hari puasa begitu pulang. Jadi total berapa? 10 hari, ya. Ini buat yang nggak punya apa tadi? Sembelihan, ya, nggak punya uang misalnya, ya. Mungkin pelajar-pelajar yang ikut haji di sana kan mahal lumayan, Bu, kambing itu, ya, bisa jutaan kali. Maka mereka puasa 3 hari di sana, kemudian 7 hari di mana? Di negerinya. Kemudian kaum wanita dalam amalan ini sama dengan kaum laki-laki, semua ini hanya diwajibkan terhadap jamaah haji tamattu. 9, lanjut. Bertahalul dengan memendekkan atau menggunduli rambut kepala Anda. Bagi wanita hanya boleh menggunting atau memendekkan sedikit rambutnya dengan mengumpulkannya semua rambut kepala, lantas memotong ujungnya seukuran 1 ruas jari. Ya, jadi dikumpulin, dipotong berapa tadi? Seluas? Jangan ikutin lagi. Tahun 2000 ada ibu-ibu dipotakin. Nah, itu buat laki-laki. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan menggundul rambutnya. Alasan yang terbaik bagi laki-laki mencukur gundul bahwa Nabi SAW mendoakan 3 kali kepada orang yang melakukannya. Insyaallah. Jadi yang dibotak didoain 3 kali sama Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin. Baru Nabi bilang wal muqassirin. Ya Allah, rahmati orang yang mencukur gundul kepalanya. Nabi bilang berapa kali? 3 kali. Baru yang keempat Nabi bilang apa? Dan orang yang memotong rambutnya. Motong rambut itu bukan sedikit kayak perempuan, bukan. Tapi sedikit kalau itu, ya. Makanya insya Allah ada botak, ya. Berani, Pak? Botak? Insya Allah, ya. Ini ganteng kamu, berani? Masya Allah. Nah itu tuh. Bro, berani bro? Dia anak muda, no? Enggak? Insya Allah. Kalau enggak kita botakin, ya. Insya Allah ada mau botak, ya. Dan gak usah izin suami istri, gak usah.
DP, astagfirullah. Ya banyak tuh apa ya, sunnah Nabi itu dikalahin. Ya, sama ibu-ibu. Pernah ada ibu-ibu nanya, Ustaz, akikah bagus hari keberapa? 7, ya kan? Gak bisa 14, gak bisa 21. Apa kata dia? Tapi Pak Ustaz, kata nenek saya, akikah itu paling bagus hari ke-40. Bayangin Nabi Muhammad SAW dikalahin sama nenek. Jadi ibu dukung suaminya untuk ngapain? Aku kan jelek kalau aku gini. Kamu ganteng di hadapan aku. Ya, jadi dukung dulu, jangan akhirnya ada, karena ada yang nggak mau karena istrinya nggak boleh. Ada yang laki begitu ya, cemen banget, alay gitu ya. Ya, terus selanjutnya menuju Mekah untuk tawaf haji atau tawaf ifadah, yakni mengelilingi Ka'bah 7 kali lalu sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana pada manasik. Nanti kita urut ya, kita belajar global dulu nih. Kan udah coba sebutin. Tanggal 8 Tarwiyah kemana tuh? Ke Mina. Terus tanggal 9 Arafah. Terus berangkat kapan tadi? Setelah terbenam matahari kemana? Ke Musdalifah. Di Musdalifah sholatnya diapain tadi? Di jamaah takhir. Kemudian di Musdalifah sampai kapan tadi? Sampai subuh. Habis sholat subuh berdoa. Kemudian sebelum terbit matahari berangkat menuju Mina. Di Mina ngapain Pak? Jumrah Aqabah. Berapa batu? 7. Habis jumrah Aqabah boleh ngapain? Nyembeli. Boleh juga apa tadi? Nyukur rambutnya, ya. Kemudian setelah itu pakaiannya sudah bebas, pakai pakaian biasa, halal kecuali hubungan suami istri. Nah, yang belum apa? Tawaf ifadahnya. Biasanya. Oh, sehat nih semuanya. Tergantung ya, kalau udah selesai sebelum jam 12 kan Bapak bisa istirahat tuh. Tiduran, wah itu kayak ihram tuh berapa hari tuh kita pakai ya. Wah itu mandi tuh biasanya. Udah itu istirahat, sore bisa jadi langsung ke mana? Ke Makkah untuk ngapain? Tawaf ifadah. Tapi kita lihat kondisi, kan capek Pak. Ya, jangan sampai akhirnya nanti ada yang mungkin ada yang ya takutnya ya pingsan apa. Karena tawaf kan orang lagi ramai tuh. Maka tawafnya bisa kapan? Besok. Tanggal berapa? 11. Boleh juga tanggal 12. Boleh juga tanggal 13. Itu lebih bagus tuh. Ya. Tapi ada juga yang membolehkan selama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, jadi tawaf ifadahnya kita lihat keadaan. Oh kuat nih jamaahnya sehat-sehat kayaknya nih. Ya, takbir, Allahu Akbar. Oh, jalan. Ya, begitu di sana banyak amat bos orang ya. Ya karena semua. Tapi alhamdulillah enggak ya 1 jutaan mungkin berapa ya. Kita mudah-mudahan dimudahkan. Makanya tadi ikhlaskan niat, tauhid yang benar, sabar, enggak boleh sombong, ya pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah. Nah, jadi ingat tuh tawaf ifadahnya kapan tuh? Bisa sore, bisa malam, bisa besok, bisa hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13, bisa juga di bulan haji. Tapi insya Allah kalau yang pernah dilakukan mengatur sebelum tanggal 11 udah tawaf. Berarti tawafnya nggak pakai ihram ya? Ingat tawafnya nggak pakai apa? Nggak pakai ihram. Bapak-bapak nggak pakai baju putih ya? Udah pakai baju dia biasa. Nah terus tawaf biasa, tawaf 7. Terus sholat di makam Ibrahim, terus minum zam-zam, ya, guyur ke kepala, terus langsung apa? Sa'i itu selesai. Ya, itu trip apa tadi? Trip A. Ya, trip A. Nah sekarang trip B gimana berarti? Coba. Dari Musdalifah ke Mekah, tawaf apa? Ifadah. Terus sa'i, ya tawaf ifadah biasa, sholat di makam Ibrahim, minum zam-zam, terus sa'i. Habis sa'i ngapain?
tahallul ya, habis tahallul botak terus pulang ke Mina untuk ngapain? Jumrah Aqabah. Dua-duanya insya Allah dibolehkan ya. Nah itu penjelasannya. Ada trip A, ada trip B. Nanti insya Allah karena dua-duanya boleh, Nabi juga mengatakan la haraj, tidak ada masalah buat sahabat yang melakukan itu, maka dua-duanya berarti dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut. Setelah tawaf ifadah dan sa'i haji, kembalilah ke Mina. Kemudian Anda mabit atau bermalam di sana untuk melontar jumrah esok harinya. Halaman berapa? 14. Halaman nomor berapa? 150 nomor 14. Nomor 13 dia. Disunnahkan. Disunnahkan mengerjakan amalan berikut ini secara berurutan. A. Melempar jumratul aqabah, menyembelih hewan hadiu, mencukur gundul atau memendekkan rambut kepala, tawaf ifadah, kemudian sya'i. Ini yang prima apa Bu? A. Ya. Nah, dalil yang membolehkan trip B ada di belakang. Ya, yang ada di belakang. Ya. Ini amalan yang beruntun yang dilakukan pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, akan tetapi dibolehkan bagi jamaah haji tidak melakukan seperti urutan di atas. Urutan di atas kan tadi tuh yang halaman berapa? 149. Lempar jumrah, hadiu, cukur gundul, tawaf ifadah, sa'i. Ya, boleh juga tidak apa, tidak berurutan. Misalnya tawaf ifadah lebih dulu yang trip B nih. Kemudian sa'i, cukur rambut, baru kemudian lempar jumrah Aqabah, atau menyembelih sembelihan terlebih dahulu, baru kemudian lempar jumrah. Semua amalan ini diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang masalah ini, yang diawalkan didahulukan dan ada yang diakhirkan, maka beliau SAW jawab apa? La kharaj, tidak ada apa? Tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat yang terbaik posisinya seperti apa. Kemudian 14. Setelah tawaf ifadah dan sa'i haji, kembalilah ke Mina. Kemudian Anda mabit atau bermalam di sana untuk melontar jumrah esok harinya. Baik, ya. Nah nanti untuk trip A, trip B kita serahkan kepada akhir safar ya. Kira-kira yang mana Pak Haji? Berarti tawaf ifadah dulu. Kenapa? Coba. Karena lebih mudah. Sekali jalan dari mana tadi? Dari Musdalifah. Terus tawaf ifadah. Ya, ingat itu hari raya loh. Kita datang pun biasa mereka lagi sholat dan kita nggak sholat Id. Kita tidak sholat Id. Jangan lebay ya. Aku mau sholat Idul Fitri Pak Ustaz. Ini ibu-ibu kan rajin ibu-ibu tidak. Ya makanya apa? Tapi rajinnya tuh terarah gitu. Aku Idul Fitri Pak Ustaz. Ya, jadi nggak sholat Idul Adha enggak. Ya Anda nggak sholat Idul Adha. Malah kita datang mereka udah ngapain? Udah lagi khutbah. Jangan sholat sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah selesai. Ya, jangan. Jadi kita datang tuh yang saya pernah alami, mereka sudah lagi khutbah. Kita nungguin. Nah, setelah mereka pulang, baru kita ngapain? Masuk untuk tawaf ifadah. Disinilah please ikhlaskan niat tauhid yang benar. Mudah-mudahan mudah. Ya insyaallah. Mudah-mudahan lancar. Kalau memang dapat di lantai 1, mudah-mudahan semuanya kuat. Ya, kalau memang ternyata di bawah, alhamdulillah. Jangan jadi sombong-sombongan untuk pemain. Di mana lu? Lantai 3. Kurang soleh. Waduh, ya gimana tuh? Lantai 4 itu orang cacat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Setelah tawaf ifadah, ya rame, semua orang pada suka trip B. Kenapa? Karena sekali jalan. Kalau trip A balik lagi kan, ya maka nggak apa-apa, yang penting ada Nabi membolehkan. Nah setelah tadi setelah tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul, ya tahallul
tapi bapak kan belum makan, ibu tuh. Nah nanti kita makan dulu di restoran, ya di restoran sambil tunggu bis datang untuk ngangkut kita, belum ngapain. Nah nanti bapak-bapak juga botaknya kapan Pak Ustaz? Kan belum botak tuh. Habis apa? Habis sa'i itu. Nanti makan aja dulu. Makan dulu, mungkin bisa saja botaknya di hotel. Di hotel itu katanya ada ini ya dia. Ada tempat cukur ya, ada apa? Ada barbershop ya. Barber, jadi yang barber itu kan ada tulisan barbershop. Ya, itu ya saya juga pakai barbershop, barbar kali ini ya. Ya mungkin pakai luka-luka kali. Jadi cari yang barbershop, kemudian bisa jadi buka bapak sendiri. Kan ada sekarang yang canggih ya, langsung botak ya. Ya kalau mau mesra mah yang istrinya dia, jangan kecukurinnya. Ya dalam hati ya. Nah, nggak boleh bu, ya harus ikhlas ya. Nah, terus habis kita ke itu biasanya mungkin hotel transit kita ya, mandi dulu tuh. Jadi nggak ke Mina dulu, tapi masih ke hotel transit udah botak ya, mandi dulu bersih. Insya Allah siang atau sore kita langsung ngapain? Satu lagi lah, kami Mina ngapain? Jumroh Aqobah. Nah, Jumroh Aqobah 7 balik ke Mina selesai. Ya, maka balik lagi kita. Makanya tadi yang mau mana pun kita lakukan, insya Allah dua-duanya dibolehkan. Bisa Pak kalau disuruh tripnya? Bisa ya? Ya. Coba saya pengen sembelih haju, terus cukur botak buat laki-laki, ya perempuan pendekin, terus tawaf ifadah, terus sa'i, itu trip A. Trip B dari Musdalifah tawaf ke Mekah, tawaf ifadah, terus sa'i, terus botak, tahallul, terus ke Mina ngapain? Jumrah Aqobah, balik lagi ke Mina selesai. Ya. Ini tripnya, mudah-mudahan mudah. Kemudian tanggal 11 besoknya kita melakukan 3 jumrah. Kapan Pak Ustadz dilakukannya? Biasanya sih habis asar kalau orang Indonesia. Ya, kalau memang ada kesempatan ya habis zuhur, alhamdulillah. Ya, cuma biasanya suka dikunci itu, digembok, orang Indonesia nggak boleh keluar. Kenapa? Karena mungkin yang dari luar pada melempar hari itu. Jadi kita ikut aturan aja deh. Kalau misalnya menatur dapat jam 2 sudah. Ya, kita jam 2 keluar. Nah, nanti kita lihat. Coba nomor 2 melempar jumroh sughra dengan 7 batu kerikil kecil yang sudah Anda siapkan dari Mina sambil mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lemparan. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan lempar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqobah. Tanggal berapa tadi? 11 Zulhijjah. Nah, saya nggak tahu tapi saya dapat foto, nggak tahu benar nggak tuh. Fotonya tuh ada scan barcode di situ di tempat jumrah itu. Jadi mungkin yang ilegal nggak bakalan bisa. Makanya sekarang katanya ketat ya, kita sabar aja, kita ikutin, insyaallah ketat lebih baik ya. Nah, nanti kita ikutin pemandu jumroh sampai di jumroh apa tadi? Jumroh sughra kita lempar. 1 berapa kali? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita berdoa. Doa panjang. Ya, doa yang panjang. Biasanya sih suka diusir-usirin Pak sama askar, tapi kita coba berdoa ya. Kalau bisa ya agak lama, nggak bisa lanjut kemana tadi? Jumroh yang berapa tadi? Kedua ya, jumroh lempar 7 selesai doa. Jadi pokoknya setiap habis jumroh doa panjang. Nah yang terakhir jumroh Aqobah itu setelah lempar 7 nggak ada doa. Ya, nggak ada doa. Jadi doanya cuma gimana tadi? Jumroh yang sughra sama jumroh yang wusta. Kita lihat pembahasannya, lanjutkan. Setelah memanjatkan doa, setelah melempar jumroh, 152. Oke,
Setelah berdoa, Anda berjalan menuju setelah melempar jumrah sughra. Setelah melempar jumrah sughra, berdirilah di depannya, lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoalah dengan doa yang sepanjang-panjangnya dan sebanyak mungkin sambil mengangkat kedua tangan dengan penuh pengharapan. Lanjut. Seusai berdoa, Anda berjalan menuju jumrah wusta, lalu melemparnya dengan 7 batu kerikil sambil mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lemparannya. Setelah itu, berdirilah di sebelah kirinya menghadap ke arah kiblat, lantas berdoa sambil mengangkat kedua tangan dengan doa yang panjang lagi banyak. Jadi doanya habis jumrah sughra sama jumrah tadi sama jumrah wusta. Terus himbauan sebaiknya menjauh dari keramaian orang sedang melempar jumrah dan manjatnya saat manjat. Jadi ibu manjatin doa ya, jangan di tempat orang lempar, ya itu lempar. Nah, ini kemudian yang kelima, setelah memanjatkan doa berjalan menuju jumrah kubra untuk melempar dengan 7 batu sambil mengucapkan Allahu Akbar setiap lemparan, dan ketika melempar posisikan kota Mina berada di sebelah kanan dan kota Makkah berada di sebelah kiri Anda. Nah, nanti itu ngikutin saya tuh. Ya, ikutin pembimbing. Ya, jadi Mina di sebelah mana tadi? Kanan, sedangkan Mekah di sebelah mana tadi? Kiri. Kemudian setelah melempar jumrah Aqabah tidak ada doa sebagaimana doa yang di jumrah sughra dan jumrah wusta. Lalu pada malam berikutnya Anda kembali dianjurkan untuk mabit. Pak, Bu, ada orang dia sudah booking hotel 6 hari itu, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Akhirnya di Mina cuma mabit sampai sore. Malamnya pulang kemana? Ke hotel. Ingat, hukum mabit di Mina itu apa Pak Ustaz? Wajib. Siapa yang nggak mabit di Mina maka bayar apa? Dan. Ya, jadi jangan main-main mabit di Mina ini. Jadi tanggal berapa berarti mabit di Mina itu? Total 8, 11, 12, 13. Jadi kita udah bahas tanggal berapa nih? 11. Cuman ingat, Anda sebelah Anda tenda orang dari travel lain mungkin. Malam nggak ada, kosong. Ya, jangan kok. Satu lagi. Kok mereka pulang? Nabi yang nyuruh kita di mana? Di Mina sampai tanggal berapa tadi? 13. Jadi kenapa mereka pulang Pak Ustaz? Karena mereka sudah sewa hotel yang harus ditempati. Maka kenapa kita ada hotel transit supaya nggak mubazir dan kita nggak kepikiran rugi nggak kepikiran. Ya, makanya di Mina terus. Dan terus besok tanggal 12 lakukan sebagaimana tanggal 11. Nah, tanggal 12 Zulhijjah ini cobaannya besar. Apa cobaannya Pak Ustaz? Sebelah pada pulang. Ya, Anda tetap di situ, sabar. Oh, Nabi, ingat Anda nggak sendirian. Anda bersama Nabi dan para sahabatnya. Anda bersama dengan Ummahatul Mukminin, ibu-ibu Aisyah, ya, dan istri-istri Nabi lainnya semua juga mereka berada di mana? Di Mina sampai tanggal berapa tadi? 13. Ya. Jadi sabar, ya udah tanggal 12 udah melontar tuh, beres, ya. Sebelah pulang, masalah ya, dengan lama enggak, ya. Bahkan di Mina akan terjalin keakraban lebih. Maka nanti pulang haji pasti gak kayak saudara. Ya, dan keakraban itu terjalin udah dari sekarang, apalagi di Mina, Masya Allah. Ya, siap-siap dengerin saya Ustaz Fuad. Waduh, bosen kan. Ya, mungkin pulang Anda jadi Ustaz ya. Baik, sampai tanggal 13 kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Kita sih tanggal kedua sama ya? Sama ya? Tanggal 13 juga udah sama ya. Intinya kita melakukan itu sama kayak tanggal 11.
Kemudian nanti balik lagi ke hotel transit ya, hotel transit sambil tunggu info ya, kembali kita ke Mekah. Untuk tinggal di Mekah itu tadi ya ada waktunya. Anda akan tinggal di hotel yang terdepan, ada di waktunya. Kemudian tawaf wada. Nanti setelah kita selesai mau pulang ada tawaf wada. Tawaf wada ini hukumnya wajib. Ya, dalam haji. Siapa yang nggak tawaf wada bayar dam. Tapi kalau ibu-ibu haid maka tawaf wada nggak ada dan tidak perlu bayar dam. Ya. Lanjut. Selanjutnya udah beres. Ya, dah haji mabrur dah. Ya. Nah, ringkasannya ada di belakang tuh. Ngapain aja ringkasannya tadi? Coba yang mau nanya silakan. Baik, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Kita masih ada waktu, walaupun hanya tinggal beberapa menit. Mumpung memanfaatkan waktu ini, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya terkait kewajiban kita untuk berkurban di Indonesia. Ustaz, kan biasanya kita berkurban di Indonesia. Dengan kita pergi berhaji, bagaimana? Mohon petunjuk ya Ustaz. Terima Baik, kasih. nggak apa-apa ya kalau Anda haji di situ kan karena tamattu. Ya, sedangkan kurban itu karena apa? Anda mampu. Kalau Anda mampu berkurban di Indonesia silakan. Ya. Jadi beda antara haji di situ dengan kurban Anda di Indonesia. Kalau haji Anda di Mina itu karena Anda ikutin haji apa tadi? Tamattu. Maka Anda bayar maka dibeli haji. Tapi kalau kurban di Indonesia itu karena kemampuan Anda. Ya. Jadi beda. Jadi boleh-boleh saja Anda kurban di Indonesia lalu menyembelih haji di mana? Di Mina. Ya. Rencana korban Bapak Ibu? Rencana korban silakan. Kalau yang mampu silakan. Ya. Lanjut. Silakan. Tekan dulu Pak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau bertanya mengenai badal, cara dan syaratnya seperti apa Ustaz? Baik. Bapak akan badal? Insya Allah. Sudah haji? Belum. Bapak belum haji? Bapaknya sudah haji. Enggak, Bapak yang dari siapa? Saya. Sudah haji sebelum? Belum. Oh ya, baik begini. Jadi badal haji itu syaratnya sudah harus haji. Haji itu. Ya, yang badal haji itu syaratnya sudah harus haji. Jadi jangan begini, Anda badal dan haji juga nggak bisa. Jadi sekali berangkat hanya untuk sendiri. Jadi Bapak hajikan diri sendiri. Tapi kalau mau bareng bisa suruh orang yang mungkin tinggal di Makkah atau lewat menantu. Ya, jadi biar Anda haji, terus yang dibadalkan itu buat mama, maka biar bisa lewat orang lain. Ya, cuma syaratnya apa tuh? Harus sudah haji. Yang kedua, orangnya aman. Yang ketiga, bagusnya kenal. Karena ada aja oknum, namanya badal kisos. Jadi tahu badal kisos. Satu orang ambil 10 orang. Jadi udah badal dipotong-potong gitu. Bagi-bagi, ini nggak boleh. Jadi satu orang harus satu. Ya, tapi mungkin hanya sekedar pemberitahuan saja. Untuk badal haji lewat orang-orang Makkah itu agak sulit sekali. Karena mereka harus bayar tasreh. Surat izin yang saya dapat info dari grup Makkah Madinah, saya ikut situ, itu paling murah 40 juta. 50, kemudian 58. Tasrehnya doang. Ya. Jadi memang ya begitu keadaannya. Kalau dulu 20-30 dapat, tapi sekarang mereka nggak mau karena harga tasrehnya doang, surat izinnya aja 40, kemudian 50, satu lagi 58 saya dapat. Jadi kalau ada rezeki nggak apa-apa, nanti dicari atau lewat mengatur atau lewat siapa yang memang Anda percaya. Nah,
syaratnya orang yang membatalkan sudah harus haji. Satu. Kemudian yang kedua, dikenal oleh Anda bagus. Kemudian amanah yang penting. Ya, karena oknum ada aja. Ya. Mudah-mudahan. Tapi bisa nggak Pak Ustadz? Oke, sekarang aduh sulit. Ya udah. Mas silakan. Norman. Anda tinggal kalau kayaknya berat susah buat tahun sekarang. Anda bisa tawaf, saling sambil tawaf doakan mamanya. Terus ya. Dan dan kita nggak mungkin nanti tidak menyediakan umroh berulang-ulang. Ya, tadi udah terangin masa tua sampai ada yang ini buat umroh besok, ini buat rambutnya tuh disisain gitu. Ini buat umroh besok, ini buat umroh besok nih. Ya buat sampai disisain ke rambutnya. Kita nggak menyediakan gitu. Kita sibukkan tawaf. Sambil tawaf, Norman doain ibunya. Ya, mudah-mudahan suatu saat ketika keadaan sudah normal, mudah-mudahan bisa badalkan. Tapi kalau ada rezeki ya nggak masalah. Baik, ada lagi? Ya. Bismillah. Ustaz mau tanya mengenai waktu ihram itu untuk sabun apakah harus khusus? Terus kalau cuci baju itu kan ada baju yang berulang dipakai ya untuk seragam. Kalau dicuci kan mungkin deterjennya ada pewangi. Itu bagaimana? Pertanyaan kedua, kondisi di Musdalifah, apakah ada toilet untuk jemaah menatur atau kita harus menyediakan toilet sendiri? Biasa. Oh, stop. Baik, bagus pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya, masya Allah. Kasih hadiah orang yang nanya ya. Saya kasih hadiah Ustaz. Kalau Ustaz nyuruh kasih hadiah, saya kasih hadiah Ustaz. Karena Ustaz yang nyuruh masalahnya. Siap. Ya. Udah begini aja. Nah, yang pertama, sabun. Ya kalau bisa ada sabun yang enggak gini. Sebenarnya kan ada masalah yang dilarang itu minyak wangi sebenarnya. Cuma kan sabun sekarang wangi. Dan memang Pak Henry pernah bikin tulisan tentang masalah sabun tuh, ya, tentang bagaimana sabun itu nggak ada yang diciptakan pasti supaya wangi orang. Makanya kalau ada yang nggak wangi ya lebih aman ibu apa tadi, nggak usah Pak, nggak usah cari yang nggak wangi. Tapi kalau misalnya jadi barang siapa yang saya kayaknya hati-hati aja nggak wangi saya nggak mau kayak gini Bu. Yang nggak mau, misalnya ada minyak wangi, nyium minyak wangi kan ada yang nggak sengaja. Misalnya jalan atau parfum lagi pakai ihram, itu nggak batal. Batal lu nyium minyak wangi itu. Ya. Dua, ada orang yang memang nyium minyak wangi untuk mentesnya, mau beli mungkin, itu juga enggak. Yang ketiga, dia memang mau bersedap-sedap apa sih? Mau benar-benar mau menikmati, itu juga ada yang bilang enggak, kecuali kalau dipakai kemana? Ke badan. Memang ada banyak perbedaan pendapat tentang masalah tadi minyak wangi. Cuma kalau hati-hati udah. Sekarang ada nggak sabun yang nggak pakai minyak wangi? Ada udah pakai yang nggak ada. Ya biar apa tadi? Biar nanti tenang. Contoh gini Bu, kita kan makan tuh suka bingung kan, karena suka pakai apa tadi? Sabun gitu loh. Makanya kalau memang nggak sengaja sih nggak masalah. Cuma kembali lagi, memang ulama berbeda pendapat ya, apakah itu memang minyak wangi atau semua yang apa tadi wangi-wangi. Cuman kalau dilihat ininya memang minyak wangi. Cuman sekarang sabun dibikin supaya wangi. Makanya kalau ada yang enggak, dia pakai yang enggak, biar aman di hati gitu. Ya biar satu. Terus baju seragam misalnya, seragam kan ada nanti ya, jadi atur-atur. Ya Pak Bu, jangan lebah ya bau-bau semuanya lah gitu aja. Ya, jangan akhirnya, aduh saya nggak biasa Pak Ustadz. Ya, terus Pak Ustadz saya boleh mandi ya? Kadang-kadang orang ihram tuh nggak ngapa-ngapain ya, ya boleh aja, nggak apa-apa, asal di kamar mandi. Ya, jadi tertutup benar-benar nggak masalah. Dan hindari aja supaya tidak jadi perdebatan, hindari yang wangi-wangian, apalagi itu minyak wangi. Itu yang pertama. Udah Bu ya, cukup ya. Hadiahnya udah. Oke. Yang kedua, toilet aja di Musdalifah itu. Ya cuma tadi bareng-bareng, ya
Ya mungkin juga sih mengatur bawa toilet ke sana gitu ya, atau bikin yang ajaib, atau bawa sekop enggak juga gitu ya. Tapi intinya ada toilet, cuman harus mau ngantri aja. Ya. Tapi saya pernah dapat yang enak banget tuh waktu itu. Ya, dapatnya itu apa? Itu toilet besar, bisa buat mandi, bisa buat apa? Nah itu tadi tergantung doa kita, tergantung ketulusan kita. Mudah-mudahan mudah dan enak insya Allah. Ibu ya, lanjut. Masih ada pertanyaan? Ya, Ya, apa ada pertanyaan Pak? Baik. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Subur. Ya. Kembali masalah badal tadi. Setelah kita selesai melakukan haji kan gundul nih. Kemudian kita pengen kan masih ada waktu ya sampai kita mau pulang. Itu kita mau badalkan umroh. Terus pada saat gundul ini itu hukumnya apa? Sah atau enggak? Udah nggak ada rambutnya lagi. Jadi kita sebenarnya gini, kalau mau umrohin ya umrohkan sebenarnya kalau saya ambil pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ya, ada 8 alasan tidak umroh berulang-ulang. Tapi saya pun menghormati fatwa-fatwa yang lain membolehkan. Ada saya kumpulkan beberapa ulama yang membolehkan umroh berulang-ulang ya. Akan tetapi yang dilakukan Nabi sekali perjalanan sekali umroh. Jadi Bapak mendingan tadi kayak normal, datang ke masjid, zuhur, tawaf, doain buat yang sudah meninggal. Ya, terus nanti ada kesempatan dapat. Tapi kalau ada pelajar yang memang, tapi jangan musim haji mungkin ya. Nanti. Seandainya pun kita memaksakan umroh kan terakhirnya kan harus tahlul kan. Udah selesai haji belum? Sudah. Oh sudah selesai haji, berarti sudah tanggal 13 Nabi. Ya, terus Bapak maksudnya tahallulnya gimana? Ya. Ya kan gak ada rambutnya, dilewatin rambutnya. Jadi ini pisau yang tajam itu, set gitu. Maksudnya dia apa dilewatin, gak dikenain ke kepala Pak, kan gak ada rambutnya. Ya, apa contohnya? Ini pala gitu, set gitu, dilewatin. Karena kan gak ada, kalau ada ya lecet. Gitu. Berarti itu hukumnya sah gitu ya? Sah. Cuma tadi kami tidak menyediakan umroh berulang-ulang karena sekali perjalanan cukup, sekali umroh, sekali haji. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi katanya membuat sunnah di sono di pojok. Sekarang melawan. Ya, itu ya. Tapi kalau mau nyuruh siapa tadi? Pelajar. Orang lain. Ya, tapi udah selesai haji ya Pak. Iya. Nah, biar dia juga nggak ada pemeriksaan. Nanti saya kasih tahu orang. Ya, murah meriah. Insya Allah nanti ada. Ya, pelajar tuh udah boleh begini dia. Karena udah selesai haji kan? Udah selesai haji. Ya, mungkin 2 juta, 1,5 lah. Ya, jadi Bapak ada tenang, ya aja ya. Dan Bapak udah dapat sesuai sunnah. Wah, ini 1 juta dong susah banget. Kan sapi banyak di rumah. Ya, juru orang aja biar aman ya. Juru para pelajar. Insya Allah nanti saya banyak para pelajar bisa. Kalau ada grupnya. Ya bagus juru mereka biar apa? Biar dapat tambahan. Karena mereka kan ada yang bonek begitu loh Pak. Ya, harus kontrak sendiri dan lain sebagainya. Ya kita bisa buat beli kitab. Nah, jadi nanti Bapak sibukin tawaf aja. Ya, saya kenal Primus Justisio. Kenal Primus Justisio, saudara saya. Ya, saudara seiman, gitu ya. Ya, itu rajin banget tawafnya Pak. Biasanya dia tuh kalau umroh 5 kali tawaf setiap sholat. Setiap sholat tawaf 7, zuhur, asar tawaf 7, maghrib tawaf 7. Tuh kayak gitu harusnya. Ya, mudah-mudahan bisa mencontoh. Kalau nggak bisa 3 dia, 3 kali tawaf. Masya Allah, semangat. Tuh, makanya nanti kita di sana memperbanyak lagi tawaf. Ingat Bu, ada waktunya tawaf yang lain. Ya, ada waktunya belanja. Ya, jangan sibuk. Setiap pulang dari masjid 1 kresek. Ya, 5 kali sholat berarti 5 kresek tuh Pak. Ya, akhirnya 5 hari di Mekah kali itu 5, 25 selesai. Ini yang apa? Saya pernah itu pesawat Pak, balik lagi, udah naik Pak turun, keberatan.
ganti pesawat. Itu Masya Allah pengalaman berarti itu. Tapi pada lagi tanya? Habis? Ayo. Apa Ustaz, mengenai berdoa Ustaz, ketika kita di Arafah itu kan doa itu sangat banyak gitu ya. Dan saya pribadi pastinya saya baca doa itu. Yang saya mau tanyakan, ini kan doa itu dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Apakah saya harus baca dua-duanya atau salah satu aja? Karena kalau misalnya saya baca bahasa Arabnya aja, saya tidak tahu artinya gitu kan. Ya yang penting ngerti apa yang diminta. Ya, saya senang kalau misalnya Anda doa dengan Tuhan. Karena gini, istimewanya kata Ibnu Qayyim, istimewanya sebuah doa atau zikir gara-gara 3. Satu, sumbernya dari Nabi, ya, atau dari Al-Quran, doa. 2, Anda baca tapi hati memahami. Jadi nggak apa-apa baca Arabnya, tapi udah ngerti poin-poinnya, paham? Jadi lisan baca, hati ngapain tadi? Memahami, merenungi apa yang ini. Yang ketiga, Bu, Anda ngerti keutamaannya. Jadi dengan 3 sebab inilah sebuah doa akan jadi sebuah pamungkas. 1, sumbernya Quran dan hadis. 2, apa tadi? Lisan baca, hati ngapain tadi? Memahami, merenungi. Misalnya Ibu baca Rabbana Atina kan udah ngerti tuh. Nah, Ya mungkin kalau untuk doa-doa yang seperti itu udah biasa dibacakan, tapi untuk doa-doa yang ya nanti ke sana saya ngomong. Nah, ya sabar aja sih ya. Yang terakhir, Ibu apa tadi tahu keutamaan. Oke, itu kan doa-doa yang umum ya, paham doa yang. Nah sekarang Pak Ustaz, kalau misalnya saya mau doa pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Ya, silakan berdoa dengan bahasa yang bebas. Tapi ingat, dari Al-Quran dan hadis lebih mulia. Kenapa? Karena itu kalamullah. Ya, itu lebih utama. Tapi kalau bisa gini, Ibu ada proyek 2, ibu-ibu yang bisnis ini. Nah ini kita, ini ID Home ya. Ibu butuh interior di sini. Endorse saya. Terus Anda punya 2 proyek, 3 proyek, ambil nggak? Kalau bisa ambil. Kan kita sekarang ada 2 proyek nih, proyek bahasa Arabnya, proyek terjemahnya. Kalau bisa diambil ya diambil. Jadi maksudnya apa? Baca Arabnya terus baca Indonesia. Oke, artinya. Tapi Syekh bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan ketika dia tidak mengerti tentang bahasa Arabnya, nggak ngerti apa yang dia minta, silahkan dengan bahasa masing-masing. Yang penting mulai dengan hamdalah, apalagi Bu? Ya, yang kedua doa sholawat, kemudian berdoalah. Jadi kalau ibu nggak ngerti juga kan kasihan, betul nggak? Apa yang diminta? Maka kalau bisa ambil 2 proyek, ambil dua-duanya. Arabnya oke, Indonesianya juga baca, supaya lebih meyakinkan. Tapi ketika 6 jam lumayan, 6 jam banyak pasti. Tapi ketika saya nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti, ya sudah bahasa Indonesianya saja. Yang penting Anda mengerti apa yang ada. Insya Allah tidak. Baik Bu, ya apa lagi? Syukran Ustaz. Oh, si lain mau nanya lah. Ya, terakhir ya Pak, karena waktu kita sudah selesai Pak, yang sudah pegang mikrofon. Iya. Ya, silakan. Ustaz mau tanya, waktu di Mina kan kita berihram, nah kita mandi misalnya itu situ rambut rontok itu boleh nggak Ustaz? Yang nggak boleh adalah kita mencabut dengan sengaja. Kalau menggaruk, menyisir, lalu rontok tidak sengaja, maka itu tidak masalah. Maka ada satu, saya lupa ya, saya baru baca perkataan dari Imam Nawawi. Maka ketika kita harus menggaruk, garuklah dengan pelan. Ya, juga jangan sampai bacain memang nyabut itu yang nggak boleh. Ya, misalnya, nyisir, ibu-ibu pakai jilbab kan, begitu buka pasti ada yang rontok kan, sengaja? Enggak, itu nggak apa-apa. Ya, Anda mandi, ya kemudian mandi terus tiba-tiba begitu lagi, atau lagi wudu deh. Lagi wudu kan bagus dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, tentu ada yang nyangkut, itu nggak dihitung. Ya kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Dimaafkan segala yang kita sengaja, yang nggak boleh kita menyengajakan diri. Terus kalau garuk dengan apa tadi? Pelan. Ya,
Baik, cukup. Satu lagi Ustaz. Ini kita misalnya udah di Mekah ya, kita mau tawaf sunnah. Kita juga buat tahajud gitu ya. Mana kita dulukan tawaf dulu atau tahajud dulu? Tawaf. Setelah itu baru kita tahajud. Ya, kalau duha begitu juga. Ya, karena Anda paling bagus ketika masuk pertama kali yang dilakukan adalah tawaf. Karena tawaf itu mengganti tahiyatul masjid. Ya, insya Allah tahajud bisa di mana aja, betul? Tawaf hanya bisa di mana? Nah, maka lebih baik tawaf dulu. Atau gini, aduh rame, susah, kayaknya berat nih tawafnya nih. Anda sholat dulu tahiyatul masjid, lalu sholat tahajud. Kalau bisa diakhirkan tawafnya nanti diakhirkan. Ya, tapi kalau lenggang enak tawaf dulu. Ya. Mungkin kalau ada ibu nanti yang mau tanya, saya keluar dari waktu ini aja ya. Nanti insya Allah silakan ditanya. Udah habis waktu. Baik, saya sih masih mau kok, saya layani.